Ketika Prabowo luncurkan pun ini masih ada tanda tanya bahwa Prabowo sampaikan boleh diaudit oleh siapapun dan kapanpun, tapi dalam undang-undangnya masih tersirat bahwa ini tidak boleh diaudit oleh BPK dan KPK tanpa persetujuan dari DPR. Ini yang jadi kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh Prabowo dengan apa yang ada di undang-undang revisi undang-undang BUMN. Nah ini yang akhirnya publik menilai ini akan ada potensi untuk dia bukan menjadi Temasek ataupun Hasanah, tapi menjadi 1MDB. Bahwa keterlibatan Tony Blair melalui Tony Blair Institute ataupun langsung ke Tony Blairnya, itu bukan pertama kali sebenarnya. Tony Blair sudah masuk ke dalam struktur di IKN. Nah, yang kedua adalah ya Tony Blair memang diharapkan mampu untuk mendatangkan investasi asing. Memang BUMN Karya ini ditugaskan ya untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tapi satu sisi adalah BUMN Karya ini juga diberikan tugas yang nggak semestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada. Hari ini seperti saya janjikan kemarin, kita akan membahas Danantara. Danantara adalah sebuah lembaga investasi bentukan pemerintah yang kemarin diresmikan atau di-launching oleh Presiden Prabowo. Dan untuk mengulas itu, saya sudah kehadiran Bung Nailul Huda dari Selyos. Selyos Mas ya? Ya, Selyos. Yes. Dan kemarin saya lihat beberapa TV, Mas Huda ini sudah mengulas tentang Danantara. Ya. Begini Mas Huda ya, saya manggilnya Huda ya. Direktur Ekonomi Selyos ya? Iya, benar. Direktur Ekonomi dan Riset. Ya. Mas, biasanya lembaga super jumbo ini ya, mengelola hampir 900 miliar dolar, atau sekitar ada yang bilang 15.000, ada yang 14.800, tapi kita pakai angka kira-kira 15.000 triliun ya. Itu biasanya respon pasar tuh langsung bagus, langsung hijau atau biru. Tetapi kemarin pas launching sampai hari ini pembukaan market itu masih merah Mas. Ini pertanda apa respon pasar? Kita masuk di situ dulu Mas Huda. Ya, kalau kita lihat sebenarnya Mas ya, ini kan Danantara ini kan menimbulkan ada satu sisi yang optimis bahwa wah bakal bagus nih sebagainya gitu kan. Nah tapi ini cenderung dilihat sebagai ya sesuatu yang berisiko dari publik gitu kan. Bahwa kemarin Prabowo pun sampaikan gitu kan. Dan sebelumnya kita sudah mendengar dari beberapa media massa bahwa ada beberapa imunitas yang dimiliki oleh Danantara yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang Danantara kan tadinya kan diproyeksikan menjadi seperti Temasek dan Hasanah gitu ya. Betul. Tapi publik menerimanya ketika ada imunitas ini bisa jadi seperti 1MDB Malaysia, di mana ada potensi kegagalan dalam investasi. Makanya kita lihat dua fenomena ini yang terjadi. Yang pertama tadi kemarin seperti Mas Budi sampaikan bahwa market belum menerima dengan positif. Yang kedua adalah ada gerakan untuk narik uang dari bank BUMN secara masif yang dilakukan oleh beberapa teman-teman gerakan. Nah, dua fenomena ini saja menimbulkan persepsi bahwa Danantara ini belum bisa menjadi sesuatu yang dapat istilahnya meningkatkan perekonomian lah ketika publik masih menilainya sebagai sesuatu yang negatif. Ini yang jadi PR sebenarnya. Dan kemarin ketika Prabowo luncurkan pun ini masih ada tanda tanya bahwa Prabowo sampaikan boleh diaudit oleh siapapun dan kapanpun, tapi dalam undang-undangnya masih tersirat bahwa ini tidak boleh diaudit oleh BPK dan KPK tanpa persetujuan dari DPR. Ini yang jadi kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh Prabowo dengan apa yang ada di undang-undang revisi undang-undang BUMN. Nah ini yang akhirnya publik menilai ini akan ada potensi untuk dia bukan menjadi Temasek ataupun Hasanah, tapi menjadi 1MDB. Ya. Kalau kita lihat tujuan dari dibentuknya Danantara ini, visi misinya dan target dari apa Danantara ini kemudian didirikan sebenarnya sangat bagus, ya kan Mas?
Artinya apa? Di sini kalau kita lihat latar belakangnya adalah ketika di dalam buku Presiden Prabowo yang namanya Paradoks Indonesia itu memang terlihat ada suatu kekecewaan dari Pak Prabowo pada saat menulis itu oleh tim risetnya. Indonesia dengan hampir puluhan ribu triliun nilai asetnya, tetapi dalam kondisi ekonomi yang tertinggal, ya kan? Nah, makanya kemudian bagaimana caranya, ya kan, supaya nilai aset dari Indonesia yang gemah ripah ini ya dikelola secara profesional. Muncullah banyak ide, ya kan. Nah, salah satu yang dituangkan dalam Danantara ini, daya energi untuk masa depan Indonesia, ya kan. Indah kan Mas gitu loh. Gak ada yang gak akan mendukung Danantara ini. Nah, tetapi ketika dilihat dari undang-undang yang sudah ketok palu di DPR, tapi belum menjadi lembar negara dan juga belum ada PP-nya. Tetapi di sisi lain, ya kan, kita melihat sudah ada susunan pengurus yang rasa-rasanya tidak memenuhi unsur GCG-nya, good corporate governance-nya tidak terpenuhi di situ. Kita kemudian bingung, ini lembaga bisnis, ya kan, atau lembaga yang sifatnya birokrasi, karena di situ bercampur antara pengusaha, ya, antara regulator dengan operator. Mungkin itu yang menyebabkan investor di pasar modal masih wait and see. Tidak menemukan katalis pasar. Nah, menurut penilaian dan analisa Celios, profil risiko dan profil return dari Danantara ini dalam jangka 1 tahun seperti apa, Mas Huda? Ya, kalau kita lihat sebenarnya gini Mas. Ini kan kalau kita lihat dari sisi tujuannya, bahwa memang kalau kita lihat, kita kan inginnya kan keluar dari middle income trap. Ya. Ada satu syarat untuk kita keluar dari middle income trap menurut Bappenas adalah kita tumbuh 6%. Ya. Terus kemudian kita lihat lagi katalisnya apa sih untuk tumbuh 6%? Salah satunya adalah investasi. Ya. Nah, investasi yang dilakukan oleh BUMN selama ini itu hanya 3% loh. Hanya 3%. Dari total investasi yang dilakukan oleh badan usaha di Indonesia dan pemerintah secara langsung itu berkontribusi sekitar 9% terhadap investasi. Nah, swasta itu 80% lebih. Ya, kita wajar kalau swasta memang menjadi motor penggerak utamanya. Tapi BUMN cuma 3% gitu. Nah, inilah yang saya sebutkan kegagalan dari BUMN untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita akhirnya tumbuh sekitar 5% dan sebagainya. Tidak bisa tumbuh hingga 6% seperti yang disyaratkan oleh Bappenas ketika kita ingin keluar dari middle income trap. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Danantara sendiri memang ini diamanahkan untuk mengolah aset. Itu sekitar 15.000 triliun seperti Mas Budi sampaikan di awal gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah ini kan asetnya kan berbentuk fisik. Ya, bukan uang cash ya. Uang cash. Uang cash itu hanya sekitar 100 atau 200 triliun. Itu sangat kecil dan itu pun ada syaratnya. INA SWF yang sudah ada di Indonesia itu bergabung dengan Danantara. Mereka mengelola uang cashnya dari INA. Iya, dari INA. Yang liquid ya, tapi yang dia berbentuk aset cukup banyak. Nah, makanya kalau 1 tahun, 2 tahun saya rasa dampaknya tidak akan terasa. Nah, tapi kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang, ini bisa menjadi katalisator sebenarnya. Tapi masalahnya adalah, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa kita tidak bisa bermain-main nih dalam mengelola Danantara gitu kan. Ada nama-nama seperti Erick Thohir, Doni dan sebagainya, yang itulah sebagai regulator. Dan juga mereka ada di tubuh Danantara, dan Doni itu sekaligus menjadi operatornya. Mungkin kalau Dewan Pengawas, Erick Thohir masih bisa di situ. Tapi kalau kita lihat, Rosan juga masih jadi Menteri Investasi, Doni juga masih jadi Wamen gitu kan. Erick juga masih Menteri. Erick juga masih Menteri gitu kan. Nah, inilah yang saya rasa cukup aneh gitu kan, ketika ada regulator dan operator di tubuh yang sama. Nah, makanya ketika revisi undang-undang kemarin sudah saya sampaikan bahwa harus jelas ada Kementerian BUMN, ada Danantara, di mana pembagiannya adalah Kementerian BUMN sebagai regulator yang membuat undang-undang, peraturan Menteri BUMN dan sebagainya, sedangkan Danantara sebagai operatornya. Nah, makanya ketika kemarin
untuk kan ini kan ada perubahannya. Ketika awal itu CEO-nya itu Pak Mulyaman, terus ada Pak Jenot sebagai anggota dari CEO, kemudian ada Pandu juga di situ. Ini saya sampaikan, ini kan sebenarnya ideal bahwa mereka tidak ada kepentingan politik. Nah, makanya ini kalau kita lihat di teori, itu ada namanya principal agent teori. Teori principal agent gitu kan. Yang dimana principal, dalam hal ini pemilik aset, pemerintah, itu pasti punya kepentingan terhadap agennya. Nah, agennya sendiri itu dia juga punya kepentingan gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah kepentingan ketika agen dan prinsipal ini berbeda. Nah, ini yang saya rasa harus ada tahan gitu kan, bahwa ini pembagiannya seperti apa. Dan ketika Doni masuk ke situ, ini semakin berbeda juga bahwa regulator sama operator harusnya dipisah gitu kan, antara prinsipal sama agen harusnya dipisah gitu kan, agar tidak ada kepentingan yang saling berbenturan. Makanya ini yang kita sampaikan, harus ada sebuah pemisahan gitu kan antara regulator dan operator. Dan orang-orangnya pun kalau saya pribadi yang menyebutnya ya harusnya tidak menjabat jabatan politik yang aktif seperti jabatan menteri, jabatan wamen dan sebagainya. Ini yang saya sanksikan, dan mungkin publik itu juga melihat bahwa ini bukan sesuatu yang baik gitu kan bagi kelangsungan bisnis. Ketika investasi itu ya Pak Rosan pasti mempunyai regulasi, dan dia sebagai regulator dalam bidang investasi itu mempunyai wewenang. Untuk apa? Untuk mengarahkan investasinya akan kemana dan sebagainya. Dan antara ditakutkan itu akan disetir sama Menteri Investasi yang sekarang, which is itulah CEO-nya dan antara itu untuk investasi di bidang-bidang yang memang difokuskan oleh Menteri Investasi gitu kan. Padahal dan antara kalau kita lihat ada dua tugasnya. Dia bisa memperbanyak keuntungan dan juga sebagai agen pembangunan. Nah, ketika ini tidak independen, kemudian bisa disetir oleh kepentingan Kementerian Investasi, ini yang berbahaya. Bisa jadi ini hilirisasi dan sebagainya yang dirasa itu tidak menguntungkan BUMN, tapi justru itu dimasuki oleh dan antara melalui BUMN yang dibinanya. Berarti Mas Huda ini lagi menjelaskan profil risiko. Profil risikonya. Ya, karena risikonya kalau kita lihat memang sangat-sangat ketara sekali gitu kan. Ketika ada misalkan kalau kita bicara mengenai operasional BUMN yang akan dipegang oleh Doni, dan Doni pun jadi wamen di BUMN gitu kan. Pasti ini akan ada konflik kepentingan gitu kan. Oh, saya cenderung untuk meningkatkan BUMN A, B, C, dan D. Jadi saya operasional di BUMN A, B, C, dan D saya tingkatkan. Yang lainnya saya tinggalkan. Karena ini ada sesuatu sentimen gitu kan. Nah, makanya penunjukan Doni itu juga patut dipertanyakan oleh publik. Pun jelas juga mempertanyakan apakah memang Doni ini mampu untuk memisahkan antara perannya sebagai regulator bagi wamen BUMN dan juga dia sebagai operator di Danantara yang dia bertugas mengoperasikan BUMN-BUMN di bawah Danantara dan sebagainya. Ini yang kita lihat. Nah, yang kedua adalah kita masih melihat di RUU BUMN yang masih beredar ya. Kita masih belum lihat draft finalnya. Tapi yang beredar itu disebutkan bahwa Kementerian BUMN masih memiliki saham seri A. Artinya penunjukan direksi dan komisaris dari BUMN itu masih ditunjuk oleh Kementerian BUMN. Nah, ini yang jadi tricky nih sebenarnya. Sangat tricky kalau menurut saya sih. Iya, sangat tricky. Ketika kita melihat bahwa ya kita pinginnya seperti Temasek dan sebagainya gitu kan. Which is itu tidak ada intervensi langsung dari Kementerian BUMN. Nah, tapi Kementerian BUMN masih memiliki porsi yang sangat besar sebagai dia yang menunjuk komisaris dan direkturnya. Nah, makanya saya nggak tahu Pak Doni ini apakah ditunjuk sebagai jembatan di situ atau malah dia menjadi yang membuat problem gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan harus ada pembagian antara prinsipal, agen, pembagian antara Kementerian BUMN dan Danantara. Nah, dilihat dari cukup
tingginya profil risikonya dari apakah ini sebenarnya bisnis atau ini bagian dari pengelolaan BUMN sebagai regulator. Nah, bagaimana kita berharap, rakyat ini berharap bahwa pengelolaan dana jumbo yang ada di super holding ini, ya kan, kalau kita ingin menyamakan seperti Temasek atau Khazanah di Malaysia misalnya, ini bisa menggambarkan profil returnnya dari apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo menurut Mas Huda. Ya, kita masih melihat sebenarnya Mas ya, bahwa yang kita harapkan adalah return ini kan bukan dari investasi di bidang keuangan, tapi mereka tahu BUMN lah ya, itu bisa berinvestasi di sektor real. Nah makanya tadi saya sampaikan, ketika Danantara ini dikelola dengan baik, memang harusnya investasi real dan sebagainya yang itu ditonjolkan. Karena apa? Karena ya tadi investasi real ini membawa efek yang cukup besar bagi perekonomian kita. Ada multiplier efek yang lebih besar dibandingkan Danantara hanya berinvestasi di keuangan misalkan. Nah inilah yang saya sebutkan, ini pasti harusnya ada lah mereka investasinya yang di sektor real. Nah makanya kita dorong bahwa Danantara ini harus banyak ya berinvestasi di sektor-sektor misalkan yang dia labor intensif, yang dia banyak menyerap tenaga kerja. Ataupun kita juga melihat ada peran dari Danantara untuk bisa berinvestasi di bidang teknologi. Yang kita harapkan ada transfer knowledge juga di situ. Nah inilah yang saya harapkan dari Danantara untuk bisa mengambil langkah untuk tidak hanya bermain di sektor keuangan, tapi dia ke sektor real juga. Dan ini dampaknya memang tidak 1 tahun 2 tahun, tapi dampaknya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun. Tapi ini sustain dibandingkan ya berinvestasi di pasar keuangan yang memang returnnya mungkin besar. Ketika dia taruh aja uangnya di saham ataupun di mana gitu, ya itu pasti akan besar gitu kan. Nah inilah yang tapi kalau dia taruh di situ multiplier efeknya akan terbatas. Nah ini yang kita harapkan Danantara akan ada arahnya ke sana gitu kan. Kita jangan lupa bahwa ini kan ada tugas sebagai pembangunan nasional juga bagi Danantara gitu kan. Bahwa BUMN itu menjadi agen pembangunan nasional, menjadi kaki tangan pemerintah untuk bisa mencetakkan rakyat. Nah inilah yang saya harapkan ada Danantara di situ. Makanya Pak Bowo ketika dia sebutkan bahwa Danantara ini adalah untuk anak-anak cucu kita, untuk anak-anak Indonesia, untuk generasi mendatang di Indonesia, yang saya harapkan ya investasinya bukan di investasi sektor keuangan, tapi yang saya harapkan sektor real yang banyak menyerap tenaga kerja, ada teknologi di situ, ada transfer di situ dan sebagainya. Dan kita harapkan bahwa Danantara ini juga bisa mengundang investor asing untuk bisa masuk ke dalam negeri. Ada misalkan Danantara mau mengembangkan industri semiconductor. Nah, itu bisa mengundang investasi dalam negeri untuk datang ke sini dan sebagainya. Tapi jangan yang sektor tambang juga gitu kan. Kalau kita lihat kan kemarin kan ada beberapa sektor ya. Ada salah satunya adalah sektor teknologi AI, ada dari sisi renewable energy, hilirisasi. Nah, kita harapkan itu yang dia ramah lingkungan, terus kemudian yang dia bisa sustain lah dalam beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan bahkan, ini yang dipilih sama Danantara kelak gitu kan. Jadi yang kita harapkan bukan profil keuntungan jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjangnya. Oke. Dan memang salah satu yang juga beberapa kali diulang-ulang oleh Presiden Prabowo adalah bahwa Danantara ini adalah menjadi instrumen pembangunan. Kan begitu? Karena bagaimana Danantara ini mampu mendorong terus berjalannya hilirisasi, industrialisasi, tercapainya kemudian swasembada pangan dan swasembada energi. Menurut pandangan Selyos, apakah mimpi dari Presiden Prabowo ini dengan struktur kepengurusan yang dicerminkan saat ini, ya kan, di mana banyak pihak mempertanyakan accountability ya dari manpower yang ada di kepengurusan, di mana di situ adalah perpaduan atau berbaurnya dalam satu institusi bisnis antara regulator dan operator, kan begitu. Bayangkan Mas Huda, Rosan sebagai CEO dari Danantara, berarti kan turun pangkat nih.
menjadi lagi dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM, ya kan, menjadi CEO dari Danantara. Danantara ini kan BUMN tapi gabungan BUMN, super holding namanya. Berarti dari Menteri merangkap menjadi dirut BUMN, kan aneh juga ini, ya kan. Kemudian juga Menteri BUMN-nya sendiri menjadi ketua pengawas. Ada juga belum lagi ada Wamen. Ini kan campur baur. Ya. Ini kan sebenarnya moral hazardnya kan jadi dipertanyakan, Mas Huda. Bagaimana dengan struktur organisasi yang seperti ini dan orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Presiden bisa membuat keyakinan investor asing untuk mau bergabung dengan Danantara ini untuk membiayai pembangunan. Yang pasti seperti ini, Mas. Kalau kita lihat memang pengurusan Danantara yang kemarin diumumkan itu membuat hampir semuanya itu kaget gitu kan. Kaget ya? Iya. Bahwa kagetnya kaget positif atau kaget negatif? Karena kita tahu bahwa CEO Danantara kan sudah dipilih sebelumnya, ada Pak Mulyaman gitu kan. Ada Pak Mulyaman, terus kemudian ada Pandu Sarada juga di situ, ada Pak Jana juga di situ. Tapi di detik-detik akhir untuk peluncuran ternyata ada pergeseran gitu kan. Bahwa ekspektasi publik yang memang ternyata Pak Mulyaman sebagai seorang birokrat, sebagai seorang akademisi juga di situ, ini akan dirasa sama masyarakat nih, bagus nih untuk bisa ke Danantara. Tapi ujung-ujungnya ternyata digeser kepada Rosan gitu kan. Rosan diserahkan untuk investasi, untuk Danantara. Tapi Rosan sendiri tidak mau mundur dari sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Nah, disinilah menariknya bahwa yang publik inginkan adalah seseorang yang profesional. Pertama seperti itu. Yang kedua adalah tidak ada kepentingan politik atau kepentingan individu. Kita tahu sendiri semuanya bahwa Rosan adalah ketua dari tim pemenangan tim kampanye ya. TKN. Prabowo Gibran. Tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran yang sudah diberikan thanks-nya itu adalah Menteri Investasi. Tapi sisi lain ya sekarang diberikan untuk Danantara. Artinya memang penunjukan Rosan itu tidak lepas dari kepentingan politik. Pertama seperti itu. Yang kedua adalah kita tahu sendiri ini ada tarik-tarikan yang cukup besar antara Erick Thohir dengan Danantara ataupun Pak Mulyaman. Bahwa ini kan Erick Thohir itu kan sedang ingin dikurangin untuk wewenang dia di BUMN. Makanya Erick Thohir menempatkan Doni sebagai perwakilan dia di tubuh Danantara. Nah, penunjukan seperti inilah yang saya rasa sebenarnya meningkatkan potensi dari kegagalan Danantara. Danantara sendiri ketika dia tidak dikelola oleh orang-orang yang benar-benar profesional dan sebagainya, umurnya biasanya tidak akan lama gitu kan. Kita tahu SWF INA itu hampir semuanya dia dikelola oleh orang profesional. Hasilnya cukup positif. Dia yang tadinya 75 triliun dana kelolanya itu sudah bisa mengolah tambahannya menjadi 160 triliun. Itu cukup positif. Hampir naik 100% ya? Itu 100%. Nah, kita harapkan sebenarnya Danantara juga seperti itu. Nah, tapi sayangnya ini ada kepentingan politik yang di dalamnya gitu kan. Dan juga jangan lupa kemarin Prabowo sampaikan bahwa yang jadi Dewan Penasehat nanti adalah presiden terdahulu gitu kan. Ada Pak Jokowi dan juga ada Pak SBY gitu kan. Jangan lupa ini ada interest masing-masing yang ingin menyelesaikan beberapa proyeknya. Misalkan SBY ingin menyelesaikan proyek MP3I atau apa gitu kan. Jokowi dengan proyek infrastrukturnya. Nah, jangan sampai adanya intervensi dari individu maupun politik itu mengubah dari arah pandang ataupun arah investasi Danantara. Danantara yang tadinya itu harus mengejar keuntungan, berinvestasi di proyek-proyek yang menguntungkan dan sebagainya, jangan sampai dia terjerumus kepada proyek-proyek yang memang bisa merugikan kelak gitu. Nah, makanya ini yang kita khawatirkan gitu kan, ketika ini dikelola oleh orang-orang yang dia sifatnya politis gitu ya. Yang dia
ya bisa dibilang ada agenda-agenda politik yang di dalamnya. Nah makanya ini yang kita hati-hati bahwa pengelolaan ini harus benar-benar kredibel gitu kan. Nah makanya ini kita sampaikan berkali-kali bahwa ini harus bisa diaudit oleh BPK gitu kan. Audit kinerjanya, audit laporannya tanpa harus menunggu perintah dari DPR. Nah ini yang kita harapkan ada transparansi di situ. Nah ketika transparansi ini ada, kemudian profesionalitas itu ditunjuk, terus ada praktik GCG yang baik dan sebagainya, saya rasa publik dan investor itu akan memandang sesuatu yang positif dari Danantara. Nah ini yang kita lihat belum kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Kemarin masih merah dan sebagainya, publik juga ada seruan untuk rush money di bank-bank BUMN dan sebagainya. Ini yang saya rasa akhirnya ya publik melihat dua hal itu dibandingkan dengan manfaat Danantara yang begitu besar. Ya bahkan ada juga global advisory yang akan Tony masuk Blair ya. Misalnya kita sudah mendengar nama Tony Blair, ya, kan? Tapi kan belum terkonfirmasi, ya kan? Dan pagi ini juga cukup ramai dibahas akan masuknya Tony Blair sebagai global advisory, penasihat globalnya lah, ya kan? Nah, kalau memang kondisinya Danantara itu seperti yang Mas sudah sampaikan, rasanya kalau almarhum Riza Ramli hidup, ya kan, mungkin beliau adalah yang paling keras bersuara bahwa inilah contoh nyata peng-peng, ya kan? Kita masih mendengar istilahnya Riza Ramli kan peng-peng, ya kan? Berbaurnya dalam satu institusi pemerintah, ya kan? Penguasa dengan pengusaha. Ini persis sekali ini. Bagaimana komentar Mas Huda? Ya, lalu seperti ini, bahwa keterlibatan Tony Blair melalui Tony Blair Institute ataupun langsung ke Tony Blairnya itu bukan pertama kali sebenarnya. Tony Blair sudah masuk ke dalam struktur di IKN. Nah, yang kedua adalah ya Tony Blair memang diharapkan mampu untuk mendatangkan investasi asing. Makanya tadi saya bilang bahwa Danantara ini ketika ingin ada proyek dan sebagainya diharapkan juga mengundang investasi asing untuk masuk. Artinya uang yang dimiliki Danantara itu tidak semuanya dialihkan ke proyek tersebut. Tapi ada investasi asing yang masuk, yang melihat, oh Danantara ini maksudnya besar dan sebagainya, yang pasti tidak ada kerugian di situ. Nah makanya Tony Blair ini kemungkinan besar diarahkannya ke sana untuk menarik ke investor global. Begitu juga dengan hadirnya Sri Mulyani di Dewan Pengawas gitu kan. Selain ya dia kan juga Menteri Keuangan gitu kan. Nah yang paling saya lihat ini adalah ada beberapa yang bisa sampaikan ya, itu peng-peng tadi emang ada di tubuh Danantara gitu kan. Selain Rausan yang dia pengusaha juga, kemudian ada Pandu Sahrir juga gitu kan. Kita tahu lah Pandu Sahrir itu kan juga ya muda pebisnis yang cukup sukses gitu kan. Bukan cukup, malah sukses bisa dikatakan kan. Tapi Pandu juga tidak bisa terlepas dari bayang-bayang opungnya, Luhut. Pamannya ya? Oh iya, pamannya kan. Nah, pamannya. Nah, makanya ini saya bilang apakah memang lepas dari kepentingan individu maupun kepentingan politik gitu kan. Bahwa penunjukan Rosan, penunjukan Pandu, penunjukan Doni itu murni karena profesionalitas dari masing-masing. Kita sebenarnya tidak anti bahwa ini pengusaha yang dia ingin membantu untuk mensukseskan pembangunan nasional. Tapi masalahnya pengusaha ini bisa menyetir kebijakan-kebijakan, menyetir arah pembangunan kita yang pasti yang disebutkan oleh Riza Ramli akan memperkaya diri sendiri. Nah ini yang kita hindari gitu kan. Banyaklah oligarki peng-pengnya ini, ataupun ya dia pengusaha di luar pemerintahan, tapi dia punya keterwakilan di pemerintahan. Itu juga ada gitu kan. Nah makanya ini saya sampaikan ya kita tidak ada hal-hal yang seperti itu, tapi ini harus dijembatahkan dalam pembangunan nasional, kepentingan masyarakat yang lebih besar gitu kan, tidak merugikan lingkungan dan sebagainya. Yang ini harusnya dijadikan sebagai patron
bahwa Danantara harusnya menuju ke sana. Karena Danantara selain dia mengejar profit juga dia sebagai agen pembangunan nasional. Nah ini yang harus clear gitu kan, bahwa tidak ada arah merugikan perekonomian nasional. Nah yang kedua adalah kita melihat ada 2 BUMN yang PSO yang akan dikelola oleh Danantara di tahap awal. Ada PLN dan juga ada Pertamina. Nah, kita harapkan tidak hanya Danantara ini mengejar keuntungan terus kemudian memotong subsidi ataupun memotong kompensasi ya bagi PLN maupun Pertamina hanya demi mengejar keuntungan. Karena sifatnya PSO adalah pemerintah harus bisa memberikan barang yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Betul. Nah makanya ini selalu saya sampaikan berkali-kali bahwa tidak boleh mengorbankan masyarakat luas, tidak boleh mengorbankan kepentingan pembangunan nasional di atas kepentingan profitabilitas. Makanya ini yang kita kejar dan kita harapkan ya orang-orang yang duduk di Danantara memahami arti penting BUMN bukan hanya bagi keuangan negara, tapi juga bagi masyarakat secara luas. Ya, memang salah satu tugas dari Danantara ini adalah sebagai instrumen pembangunan tadi, misalnya hilirisasi, ya kan, dimana misalnya dalam hilirisasi itu butuh investasi yang cukup besar dalam membangun atau membuat smelter misalnya, smelter nikel, bauksit dan seterusnya, timah dan seterusnya. Nah, di dalam Danantara ya ada BUMN perbankan di situ, ya kan, dari BNI, Mandiri, BRI, ya kan, dan juga ada BUMN karya, ya kan. Nah, BUMN karya karena fokus kemarin selama hampir 10 tahun ya mensupport program pemerintah dalam infrastruktur. Kondisinya kan sekarang sekarat. Iya kan? Iya. Karena BUMN karya terlalu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembangunan. Tapi di sisi lain secara fungsi dia untuk mengejar juga profit ternyata dalam kondisi infus sekarang atau harus dioksigen. Kasarnya seperti itu. Nah, kalau kemudian Danantara ini juga memainkan bagian fungsinya itu juga untuk sebagai instrumen pembangunan, kita khawatir dana jumbo sebesar 15.000 triliun ini juga jangan-jangan juga sekarat seperti BUMN karya. Apakah ini sudah dipertimbangkan oleh Presiden menurut Mas Huda? Ya, yang kalau saya bercerita sedikit mengenai BUMN karya seperti apa, memang BUMN karya ini ditugaskan ya untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tapi satu sisi adalah BUMN karya ini juga diberikan tugas yang gak semestinya. Waskita Karya misalkan. Waskita Karya itu dia sudah membangun tol Sumatera yang seharusnya dijual atau dialihkan kepada BUMN yang dia memang tugasnya operator jalan tol ataupun ke swasta yang dia memang memiliki jasa operator jalan tol. Tapi Waskita masih diminta untuk mengoperasikan. Artinya ini disfungsi dari Waskita Karya yang dia tadinya hanya bangun, dapat uang, kemudian bisa distorkan ke subkontraktornya, tapi dia disuruh untuk mengelola dan keuntungannya dia jangka panjang. Keuntungan jalan tol itu jangka panjang, tapi hutang yang dimiliki sama Waskita jangka pendek, karena hutangnya untuk membangun infrastruktur. Makanya ini ada disfungsi sebenarnya. Nah, yang kedua soal Danantara yang kita harapkan adalah memang tugasnya untuk profitable, tapi juga ada tugas untuk pembangunan nasional. Gitu. Jadi kan ini agak dilematis sebenarnya. Agak dilematis. Iya benar. Nah, agak dilematis. Nah, tapi kita tidak bisa hanya menyangkut bahwa ini harus mengejar profit nih, sedangkan mengorbankan dari sisi kepentingan pembangunan nasional. Yang kita tahu bahwa kepentingan pembangunan nasional itu kan cukup banyak ya. Bahwa ada infrastruktur misalkan. Terus kemudian ada mungkin kalau teman-teman setuju ya ada beberapa yang dia bersifatnya ekstraktif, misalkan hilirisasi tambang dan sebagainya. Nah, ada juga yang dia sifatnya pembangunan yang masyarakat melalui PSO. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa ya harusnya ini
BUMN di bawah Danantara itu juga ada fungsinya sebagai PSO. Jangan sampai Pertamina, PLN karena dia sudah jadi bagian dari Danantara, dia hanya mengejar profit. Dengan apa? Dengan menaikkan tarif, menaikkan harga BBM dan sebagainya. Tapi melupakan bahwa banyak masyarakat yang belum mencapai untuk dia bisa beli di tarif yang ditetapkan ketika PLN ini untung. Nah, inilah fungsinya dari PSO. Nah, fungsi-fungsi ini yang tidak boleh dilepaskan. Nah, yang ketiga itu pembangunan yang sifatnya infrastruktur itu juga harus dilihat. Lihat apa? Lihat bagaimana praktiknya, bagaimana pangsa pasarnya dan sebagainya. Jangan sampai kejadian terulang lagi seperti kejadian beberapa infrastruktur yang tidak digunakan. Makanya perencanaan inilah yang penting. Perencanaan yang dilakukan oleh Danantara yang sampai sekarang ini kita belum ada dokumennya. Yang kita lihat harusnya menghindari pembangunan proyek-proyek atau pembangunan infrastruktur yang dia tidak ya hanya menjadi bisa dibilang ya hanya menjadi sebuah karya bangunan saja tapi tidak mementingkan fungsinya. Banyak sekali pembangunan bandara di era pemerintahan sebelumnya. Nah, tapi hanya beberapa yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, pembangunan seperti inilah yang seharusnya direncanakan dengan baik. Kita tidak menolak bahwa ada pembangunan bandara di kota A, kota B, dan sebagainya. Karena itu untuk transportasi yang bisa lebih maju. Tapi dihitung apakah di situ ada penumpangnya, ada marketnya. Nah, ketika ada marketnya, bolehlah kita bangun. Tapi ketika itu diciptakan market, tapi tidak nubuh juga marketnya, itu yang kita hindari. Makanya ini juga harus sesuai dengan perencanaan yang lebih matang, tapi satu sisi PSO-nya juga jalan. Misalkan pembangunan kereta api gitu. Jadi kereta api itu kan bagian dari PSO dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan ada fungsi-fungsi Danantara yang dia masih mengedepankan pembangunan nasional melalui PSO-nya dan juga pembangunan proyek-proyek yang dia bisa menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungannya untuk siapa gitu kan? Keuntungannya itu bisa dihasilkan dan bisa untuk memberikan bukan cuma dari sisi dari sisi ekonomi ya, tapi yang kita harapkan ada pengembalian dana yang dihasilkan oleh Danantara untuk APBN kita. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Tapi nampaknya tidak akan 1-2 tahun ya. Itu pasti 5, 10 sampai 15 tahun. Menurut Mas Huda ada kesulitan apa Presiden Prabowo benar-benar menunjuk dan membentuk kepengurusan di Danantara ini benar-benar pure profesional tanpa dilibatkan lagi dengan para menteri yang juga sudah punya tugas yang juga sangat berat sebenarnya, ya kan? Iya. Erick Thohir punya tugas berat, Rosan juga punya tugas berat, dibebankan lagi menjadi ada sebagai operator di Danantara. Kesulitan apa menurut Mas Huda sehingga Presiden Prabowo akhirnya seolah-olah kekurangan orang, akhirnya merangkap-rangkap nih semuanya. Nah, padahal kan ini uang rakyat, ya kan? Ini aset Indonesia, bukan aset pemerintah gitu loh. Ini kan aset negara, aset rakyat gitu loh. Gimana Mas Huda? Iya, yang saya lihat sebenarnya Prabowo kalau kekurangan orang pastinya tidak ya. Kita masih banyak lah orang-orang baik itu di dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan yang kompeten gitu kan. Ada beberapa pengamat BUMN yang cukup kompeten sebenarnya kan. Ada Mas Toto, ada bahkan Prof. Didi Rabini dan sebagainya yang itu juga kompeten untuk mengurus sebuah lembaga gitu kan. Lembaga seperti Danantara dan sebagainya. Nah, tapi ini adalah suatu keputusan politik kan sebenarnya bahwa untuk bisa merangkul semuanya dibutuhkan satu konsensus bersama gitu kan. Bisa lihat seperti itu bahwa Rosan ini konsensus bersama, kemudian Doni juga perwakilan dari Erick Thohir yang memang dipangkas kewenangannya lewat Danantara gitu kan. Nah, kemudian ada Pandu yang kita tahu bersama bahwa dia adalah keponakan dari Luhut dan sebagainya. Ini kan sebagai kompromi politik kan sebenarnya. Nah, ini yang saya lihat kesulitan Prabowo di situ. Padahal kalau kita boleh sampaikan ketika diumumkan Pak Mulyaman dan sebagainya dan ya, ada beberapa pembantunya di Danantara, ini saya melihatnya cukup positif gitu kan bahwa Pak Mulyaman
kita semua tahu OJK dulu kan, kemudian dulu pernah di BI gitu kan. Nah, meskipun ya pengalaman di perusahaan memang tidak terlihat gitu kan, tapi sebagai birokrat dan yang memang sangat ahli dalam bidang keuangan, ya Munyaman gak diragukan gitu kan. Nah, makanya ini yang kita sayangkan kemarin ketika diumumkan ternyata bukan Pak Munyaman yang muncul, tapi adalah Ruslan Roslani yang saat ini pun masih menjabat sebagai Menteri Investasi gitu kan. Nah, konsensus kemudian ya bisa kita bilang kompromi politik juga yang akhirnya menyebabkan Prabowo memilih orang-orang yang disebutkan tadi menjadi nahkoda dari Danantara. Makanya ini sangat-sangat kita sayangkan gitu kan. Tidak ada komitmen bahwa Prabowo menunjuk itu berdasarkan dari kompetensi dan profesionalitasnya. Ini yang kita sayangkan kemarin sebenarnya Mas Budi. Jadi ya sebenarnya tujuannya baik, implementasinya yang buruk gitu kan. Bukan buruk ya, tapi cukup buruk gitu kan. Kita berharap dampaknya itu tidak buruk-buruk amat lah. Kita masih berharap bahwa Danantara ini bisa membawa sesuatu yang positif bagi ekonomi kita. Ya, kalau kita merasa memang ada komite pengawas, ya kan. Tetapi bagaimana peran Komisi 6 dan Komisi 11 DPR sebagai yang mewakili rakyat ya, wakil rakyat di situ dalam mengawasi Danantara ini? Apakah kemudian juga terbelenggu oleh yang namanya konsensus politik tadi, yang mana di Komisi 6 dan Komisi BUMN di DPR dan Komisi 11 Komisi Keuangan di DPR juga ya kan, itu juga adalah bagian dari koalisinya pemerintah. Artinya apa? Siapa yang mengontrol ini benar-benar secara objektif dan akuntabel? Di mana juga kita juga sama-sama tahu ada klausul di dalam undang-undang BUMN yang revisi undang-undang BUMN itu bahwa ini tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK juga nggak bisa masuk gitu loh. Artinya itu yang kita pertanyakan sebagai rakyat ya kan. Good corporate governance-nya di mana? Ya kan, padahal di sisi lain yang agak sedikit kontradiksi adalah Presiden Prabowo mengatakan siapapun boleh mengaudit. Ini kan agak aneh. Ya kan? Agak bertentangan pernyataan Presiden Prabowo dengan aturan yang sudah ada. Ya kan? Apa Presiden tidak membaca? Gimana Mas Huda? Ya, ini yang kita lihat juga sebagai salah satu kelemahan ya. Publik juga melihat bahwa imunitas yang dimiliki oleh Danantara itu menimbulkan persepsi negatif gitu kan. Walau tadi saya sebutkan bahwa potensi untuk menjadi 1MDB itu besar, kemudian ini jadikan imunitas gitu kan. Maka yang publik lihat ini hanya akal-akalan gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat kan sebenarnya ya kita bisa menilai di undang-undang BUMN juga ada business judgment rule. Atau bisa kita sampaikan ya bisnis ini dia kalaupun rugi ya rugi, untung ya untung gitu kan. Tidak ada kerugian negara di situ. Tapi masalahnya adalah ketika ini diterapkan oleh seseorang yang tidak profesional, ada kepentingan politik, yang terjadi adalah ini hanya akal-akalan. Business judgment rule yang ini hanya akal-akalan dari pengelola BUMN agar terhindar dari hukum. Kita tahulah bahwa ada uang negara juga dalam BUMN. Setiap BUMN itu kan ada penanaman modal negara. Satu, ada negara juga memegang saham di situ. Nah, makanya ketika dirugi dan itu merugikan negara, ya pasti harus ada konsekuensi undang-undang hukum yang berlaku di situ. Nah, tidak seperti yang di Danantara bahwa ada imunitas dan sebagainya. Kalau bisa kita sampaikan, meskipun ada komite audit, ada dewan pengawas dan sebagainya, terus kemudian ada kantor akuntan publik, KAP publik sekarang kan masih bisa dibilang ada beberapa yang kena kasus gitu kan. Kemarin ada kantor akuntan publik Big Four di Indonesia itu juga terkait kasus Garuda, terkait kasus juga kemarin yang startup digital, yang dua laporan gitu ya. Nah, makanya publik tidak melihat bahwa KAP ini mumpuni. Harus ada satu lembaga
di pemerintah yang bisa mengawasi dana negara secara langsung tanpa meminta persetujuan dari DPR. Sebenarnya kalau kita lihat klausulnya masih bisa diawasi oleh BPK, masih bisa diperiksa BPK, tapi atas persetujuan dari DPR untuk pemeriksaan tertentu. Salah satu pemeriksaan tertentu adalah investigasi. Jadi ketika ada kasus doang nih, misalkan dan antara ada kasus dan sebagainya, baru masuk PPK. Tapi setiap tahun dia tidak diperiksa PPK dan sebagainya. Yang saya rasa ini adalah suatu kemunduran gitu kan. Ya Dan mestinya kan nggak seperti itu. Setiap tahun kan BPK bisa masuk kepada semua instansi untuk pemeriksaan keuangan. Tanpa ada perintah dari DPR. Betul. Kan, harusnya kan seperti itu. Artinya itu sudah menjadi sebuah SOP lah ya kan, bahwa BPK punya tugas ya kan untuk memeriksa seluruh penggunaan uang APBN. Iya. Dan ada penyertaan modal di BUMN itu kan berarti juga BPK juga berhak untuk mengaudit tanpa harus ada yang sifatnya klasifikasinya investigasi khusus. Iya. Nah, ini kan sebuah keanehan. Baik, Mas Huda, sebagai closing statement ya, mumpung ini baru, ya kan, baru di launching kemarin, PP-nya pun sedang disusun, belum keluar. Kira-kira dari banyak catatan-catatan yang tadi kita bicarakan, ya kan, karena ini adalah menggunakan dana yang sangat jumbo, ya, 900 miliar dolar, 15.000 triliun, itu wah, sebuah aset yang sangat besar sekali, hampir 5 kali APBN kita, ya kan. Apa yang perlu direvisi lagi atau direview ulang oleh Presiden Prabowo tentang susunan pengurus dan model bisnis yang akan dijalankan oleh Danantara ini? Ya, yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa Danantara ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Sepakat kita tentang itu. Yaitu mengenai investasi yang dilakukan oleh BUMN itu bisa meningkat lebih tajam lagi. Ada satu gebrakan baru dari BUMN yang bisa meningkatkan multiplier effect dari investasi yang ada. Nah, tapi catatannya adalah ada beberapa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika ingin mencapai hal tersebut. Pertama, pasti kita mendorong pemerintah untuk mengeluarkan ataupun ya bisa kita bilang apa yang disampaikan Prabowo bahwa bisa diaudit apapun dan siapapun itu dilaksanakan. Meskipun undang-undang BUMN mengatakan bahwa harus menunggu persetujuan dari DPR, tapi kita harapkan Prabowo itu patuh terhadap apa yang diomongkan kemarin, bahwa BPK dan sebagainya bisa masuk kepada Danantara tanpa menunggu persetujuan dari DPR. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penunjukan orang-orang yang ada di Danantara itu adalah orang-orang yang profesional dan tidak rangkap jabatan. Makanya kita minta sebenarnya Rosan dan Doni itu milih apakah mau di Danantara atau di kementerian. Kalaupun mau di Danantara, Rosan itu harus wajib mundur dari kursi Menteri Investasi. Begitupun juga dengan Doni yang wajib mundur dari kursi Wakil Menteri BUMN. Nah, yang ketiga ini adalah kita harapkan untuk proyek-proyek, untuk program-program yang akan dilakukan oleh Danantara kelak. Itu adalah proyek-proyek yang dia bukan hanya profitable pasti. Dia tidak boleh rugi. Bahwa proyek-proyek yang dilakukan itu harus sesuai dengan fitnya ya. Bahwa ini harus disesuai dengan ROI-nya berapa, keuntungan investasinya berapa, resiko investasinya berapa, itu harus dihitung. Dan juga harus menyertakan untuk pembangunan nasional. Nah, ketiga ini sangat penting karena ini adalah sebagai check and balances. Dari siapa? Dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil ketika ingin menilai Danantara, ya dia harus menilai juga dari sisi proyeknya. Oh, proyeknya ternyata dia untuk tambang batu bara misalkan. Sedangkan tambang batu bara dinilai adalah sesuatu yang dia energi kotor. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Prabowo untuk energi baru terbarukan. Atau bisa jadi ini untuk infrastruktur yang dia tidak menimbulkan manfaat banyak ke masyarakat. Nah, ini adalah dokumen yang sangat penting sekali yang harus memang dikonsultasikan kepada publik.
Nah, yang keempat yang kita harapkan adalah transparansi dari Danantara, meskipun saya rasa untuk Kementerian BUMN selalu menerbitkan laporan konsolidasi ya. Kita harapkan Danantara juga serupa atau bahkan lebih baik gitu kan untuk laporannya, sehingga publik bisa mengawasi laporan dari Danantara, berapa returnnya, berapa kos yang dikeluarkan, berapa PMN ataupun penerimaan modal dari negara ini yang diberikan kepada Danantara. Itu adalah publik bisa mengawasi dari laporan keuangan dan juga dari tadi proyek-proyek yang ingin dilakukan oleh Danantara. Nah, keempat ini yang sebenarnya jadi apa ya, PR Prabowo lah untuk ke depan, bahwa Danantara ini bisa menjadi problem solver, atau ketika tidak dilakukan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, justru menjadi problem maker. Yang kita harapkan tentu menjadi problem solver ke depannya. Baik, Bung Nail Hunda dari Direktur Ekonomi dan Riset ya, saya gabung aja dari Selios. Terima kasih atas penjelasannya tentang Danantara ini. Saya pikir penonton Ruang Konsensus ada banyak catatan yang dijelaskan oleh Mas Huda. Betul bahwa sebuah niat baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik atau tidak prudent, itu akan menghasilkan sebuah output yang juga tidak maksimal. Nah, Danantara adalah badan pengelola investasi yang mengelola aset negara ini hampir 15.000 triliun. Nah, karena itu tugas kita bersama adalah terus mengawasi Danantara ini. Seperti yang dibilang Mas Huda, jangan sampai dari gagasan Pak Prabowo ini, dari harusnya menjadi problem solver, ya kan, menjadi problem maker. Dan kita akan awasi terus Danantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.